Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamid on Air di pagi hari ini, di suasana yang cukup dingin di Indonesia, tapi sejuk bukan dingin, yang sedang bergantian dengan Taiwan yang mungkin panas saat-saat ini, yang itu semuanya adalah memang perputaran iklim yang ditentukan oleh zat yang mengatur semua hal. Pagi hari ini kita melanjutkan satu pertemuan yang pada Senin kemarin, dua Senin kemarin tertunda karena satu hal. Sekarang kita mengulang lagi, bukan mengulang, ya, meneruskan tentang cerita dari orang-orang yang terdahulu, bagaimana dalam mencari ilmu. Yaitu diceritakan dulu kemarin, yaitu tentang Abu Yusuf yang mengalami syahmud daur. Syahmud daur itu adalah perkara yang ruwet. Jadi orang yang mencari ilmu pun kadang-kadang mengalami satu hal begitu. Ya, ini bagi yang serius. Wah, enggak yang enggak serius, bahwa yang penting lakukan apa saja sudah. Bagi yang serius itu memang ya beda, ini istilahnya beda tugas. Mereka memang khusus untuk memikirkan satu hal, ya, sampai adanya mujtahid, adanya ini dan sebagainya, itu kan karena memang dia itu mencari ya disiplin ilmu yang lebih baik. Yang sekarang kita hanya banyak menggunakan dan mungkin memadukan antara ilmu dan keadaan yang ada. Dulu diceritakan Abu Yusuf itu saking bingungnya, ada seorang ulama yang dinamakan siapa ya? Iya, Muhammad itu bertanya kepada jariyah, pembantunya, kamu mungkin tahu apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad, bagaimana? Nah, lalu si jariyahnya, pembantunya itu, dia mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang itu, hanya saja saya tahu kalau beliaunya itu tidak putus untuk selalu mengulang. Nah, akhirnya
ditemukanlah ya kesimpulan Abu Yusuf berkat dengan apa yang disampaikan oleh jariyahnya, ternyata akhirnya menemukan satu ya titik temu dengan apa yang dinamakan syahmul daur, yaitu ya sesuatu yang ruwet. Ya karena apa? Ya karena belajar, walaupun awalnya belajar itu bertanya kepada jariyah, yang ceritanya jariyah itu ya kan nggak tahu tentang masalah ilmu dan sebagainya. Nah, ini akhirnya ya apa namanya fa'udima mongko weruan apa kinaweruan anna istifadata sak temene amri faidah mungkinatun iku mungkinatun iku kongang mungkin mingkuli ahadin saking ya saben-saben ahad ya setiap orang. Maka dari itu kita pun ya harus mengikuti bahwa ternyata yang namanya apa saja itu berfaedah ya untuk ilmu. Jadi semuanya itu ada faedahnya dengan beristifadah, mengalami faedah dari sesuatu, dan itu memang apa yang terjadi hari ini. Hari ini apa yang terjadi dalam dunia apapun itu dia itu belajar dari hal-hal yang ya tidak serius. Sekarang ada nyamuk, dicokot nyamuk, ilmu akhirnya berkembang ke piye carane biar nyamuk itu tidak tidak mengganggu, akhirnya gawe obat nyamuk. Nah ini makanya dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu untuk membuat hewan-hewan yang kelihatannya hina, karena dari itu mereka itu jadi ngalah faedah. Jadi Masya Allah dan luar biasa sekali. Nah, dan perkembangan ilmu memang datang dari apa saja. Ini kisah dari Abu Yusuf. Ngendika sapa Abu Yusuf. Hina kila aina nalikane kila din ngendika akan lahu maring ya Kiai Abu Yusuf. Bima adroktal ilma. Bima kelawan apa adrokta yo murih panjenengan nemu sanjenengan al ilma ing ilmu jenengan iki bisa pintar niku pripun Mbah. Kala ngendika sapa Abu Yusuf Mas tangkaftu ora isin sapa ingsun minal istifadati saking amrih golek faedah, ora isin so walaupun direwangi takon maring jariyah yo tetep ndak malu. Nah wala bakhil tulan ora pelit sapa ingsun setelah dapat itu biifadati kelawan amri faedah. Jadi enggak pelit, setelah dapat pun dia menyampaikan kepada yang lain. Wakilalan den nyotako aken Ibni Abbasin maring Ibnu Abbas. Bima adroktal ilma, bima kelawan piye adrokta oleh panjenengan al-ilma ilmu. Ini untuk yang selain orang Jawa itu paham ndak ini dengan bahasa-bahasa terkib semacam ini, khususnya untuk bukan berbahasa Jawa. Bisa dipahami apa belum? Aduh. Ya, bahasa Jawa akan paham apa? Biasanya paham. Ya, biasanya paham. Ini
Ini saya membaca kitab kayak gini dengan cara model terkib ini memang apa namanya, gimana ya, ya saya ngikuti jejak Gus Bah. Gus Bah ngaji dimanapun itu ya dengan terkib apa namanya, kitab apa saja diterkib itu memang auranya beda ya, auranya beda. Konon itu orang-orang yang dahulu, ulama-ulama dahulu membuat bacaan apa, menerjemahkan kitab atau Quran atau apa dengan cara apa diterkib pakai pegon, itu memang apa hal yang menjadi keprihatinan mereka ya, sampai-sampai dia harus bukan sembarangan, harus puasa dan sebagainya, sehingga ya sampai hari ini pun pembacaan secara terkib itu lebih beraura. Jadi dibanding orang membaca Al-Quran yang artinya itu beda ya. Jadi beda. Dan ini pun sampai hari ini tidak dipunyai oleh ya golongan manapun kecuali di apa namanya, di golongan Nahdlatul Ulama. Jadi ini memang apa namanya ya, kunci dalam membaca itu gitu. Ini pun saya baru-baru ya, belum lama lah ya senang begini. Oke, kita lanjut. Ya wakilan dan ya takwaake Ibni Abbasin maring Ibnu Abbas radhiyallahu an bima kelawan piye adrokta ya oleh panjenengan, nemu panjenengan an ilmu. Qala Ibnu Abbas, qala ngendika sapa Ibnu Abbas, bilisanin bilisanin kelawan ya tutuk cangkem, bilisanin kelawan lisan saulin kang seneng takon. Nah ini kan, jadi Ibnu Abbas itu malah pengalamannya itu tambah ilmu karena sering bertanya. Ya mestinya bertanya dan menjawab. Ya dia bertanya kepada yang anu dan menjawab apa untuk pertanyaan. Inilah. Nah, wa qalbin lan ati ngqulin kang yo mikir-mikir. Kelawan ya. Jadi wa qalbin lan ya kelawan ya ati ngqulin kang akeh oleh mikir-mikir. Wa innama fa innama sumiya fa innama sumiya ya sak temene sumiya den arani talibul ilmi, jeneng talibul ilmi si talib pencari ilmu ya ma disebut ya takulu ma takul apa sing di omongke. Jadi memang berkunci dari apa yang dibicarakan. Ini pendidikannya Ibnu Abbas. Mana tadi ya, dikat rotima kelawan akeh-akeh ma perkara yakulu kang ngucap sapa ya sapa wong kang padha amri ilmu bisa manin ing dalem ya zaman awalin kang awal. Itu dilakukan oleh siapa saja sejak zaman dulu. Jadi ma takun ya, ma utawi apa takulu ya, ma utawi apa suwiji-wiji takulu ngucap sapa sira bihadihil mas'alati ing dalem iki masalah, wa innama tafaqqaha wa innama tafaqqaha lan angin pestine dadi ilmu yo, dadi ahli ilmu fikih sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah iku bikathratil mutarahatin lawan akeh apa nama jenengane, lawan akeh mutaraha itu ya debat ya, cara istilahnya ya bukan debat lah ya, saling mengaji, saling mengkaji. Wa mudzakarati lan mudzakarah itu ya mengulang apa jenengane, ngrembug masalah fi dukanihi ing dalem
Oh ya, ini kemarin sudah ada apa-apa. Fi dukanihi ing dalem tokone Abu Hanifah. Terus karena ono sopo Abu Hanifah iku apa jenengane apa bazazan apa itu? Iya, karena ono sopo Abu Hanifah tah iku bazazan dagang kain klambi ya. Pabihadalan sebab krono iku ya yuk lamu dinaweruan anna tahsilan ilmi satemene oleh apa oleh ilmu wal fikhilan fikih ini ya jatamiu iku bisa kumpul apa tahsilul ilmi ma'al kasbi sartane kasab. Nah ini yang ternyata dilakukan oleh kita panjenengan semua, walaupun sambil cari uang apa tidak terhindar apa tidak menutup untuk menambah ilmu. Pas sudah ini. Wa kana lan ono sapa Abu Hafsin Abu Hafiz al-Kabiru ya kang agung yaktasibu iku nyambut gawe wa yukarriru lan bolan baleni al uluma ing pira-pira yukarriru bolan baleni al ma'luma bukan al uluma al ma'luma kang wis ngerti ya, jadi tetap diingat-ingat yang sudah tahu atau dipraktekkan. Ya sebab yang namanya tambahnya ilmu karena mempraktekkan. Makanya sering sekali disampaikan bahwa satu kata mutiara bahkan dikatakan hadis. Nah kalau apa itu? Yang namanya man, oh ini malah hadis qudsi ya, man amila bima alima alamallahu ma lam ya'lam. Man sapa baine wong ngamila kang ngamal melakoni baik dipraktekkan atau nglakoni sebab den apa jenengane ya den warahake atau alima ya den waca terus. Nah itu Allah akan wa napa alim Allah mongko ngapa mulang sapa Gusti Allah ma ing perkara ma lam yaklam kang durung ngerti. Itu rahasia. Nah, rahasia dari ya orang-orang bahkan semua pokoknya lakukan apa yang bisa. Allah akan menambah sesuatu yang belum bisa. Dan ini ternyata saya lihat dan ini dipraktekkan oleh apa namanya teman-teman saya dulu waktu di Cadasari di Banten. Di situ saya bersama dengan Gus dari pondok-pondok besar. Nah, dari pondok-pondok besar ada Pati, pokoknya banyak lah. Pati semua pondok yang bukan anak kiai ya cuma saya dan teman saya itu. Walah ndablek oh malah kadang-kadang nggak tahu gimana itu. Nah, yang Masya Allah. Jadi tapi dia apa namanya Gus besar. Nah setelah sampai rumah ya ternyata dia bisa meneruskan pesantrennya. Terus tak lihat, tak tanya dan sebagainya. Cempulak cempulak kayak gitu kali apa nggak tahunya itu dia itu pada saat apa namanya dibebani satu disiplin ilmu langsung on mulang itu belajar saporete ya seperti saya ini kalau mau baca kitab kayak gini harus diulang beberapa kali. Oh yang mantesan itu jenengannya karbitan itu. Ini sebagian rahasia yang saya tahu, tapi ada yang memang laduni atau memang tidak
ya tidak direncanakan, itu sih rahasia Gusti Allah. Tapi ya itu tadi. Terus faingkana mengkolamon ono atau ya lamun ono kelakuan la buta ora kena ora ditolibil ilmi kadhe wong kang golek ilmu minal kasbi saking yo apa jenenge nyambut gawe linaf fakoti kanggo yo nyukupi al ayadihi ing keluargane wa ghairihi utawa liyane. Itu memang ya begitu memang. Ya jangan sampai istilahnya enggak ya biasa-biasa. Jadi tetap harus dengan mencari nafkah. Ya ini alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih ya, karena satu hal ya kurang apa namanya, mondok saya itu dulu sambil jualan di kereta api Ngasong pada saat belum jadi KA, itu belum, masih PJKA dulu. Kadang-kadang malam minggu sampai Jakarta jualan, itu jualan TTS, jualan koran untuk tidur dan sebagainya ya, sambil ya kita sambil mondok dan sambil sekolah. Ya terusnya apa ini tadi, fal yaktasib mongko nyambut gawe wa yukarrir lan bolan baleni napa sapa tolabul ilmi wala yaksal apa ini ya tol ya wala yaksalan lan ora kena males ya, ora kena sungkan sapa ya tolabul ilmi walaisalan ora ono lisahihil badani ya kadhe wong kang sehat badane wal aklin akale udrun apa udur fitarkil ilmi pati fitarkil apa ulumi ing golek ilmu. Jadi orang yang sehat badan dan akalnya itu tidak boleh istilahnya udur, aku liren kesel, tidak boleh aku tak prehin dhisik, jangan terus. Nah ini pentingnya ya, kita itu istiqomah di sini. Ya sudah. Nah, kalau jenengan seperti tadi itu jadi petugas, jadi apa? Oke, telaten terus. Nanti sampai rumah itu insya Allah itu lebih apa namanya? Membiasa. Makanya pernah istilahnya saya ngomong santri-santri on air ini kalau benar-benar itu nanti sampai rumah itu dia menjadi kendel. Istilahnya apa ya, paling tidak umpama jadi Bu RT atau mungkin Bu Lurah, gampang le kendel nang ngarepe wong akeh ya, karena sudah begini. Dan ternyata memang ada apa ya, ada kelebihan beron air ini ya. Banyak orang yang pintar ceramah di luar, tapi setelah di on air katanya dia berat. Karena apa? Ngomong tapi nggak ada audien, orang ketok. Akhirnya dia canggung. Ya canggung itu ya apa gimana ya, sulit ngomong itu. Jadi nggak bisa interaksi langsung. Loh, kan luar biasa. Orang nggak bisa ngomong di on air semacam ini, ngomong di depan umum yang ada audiennya lebih mudah. Ya seperti saya sebelum ada on air begini, saya apa namanya biasa-biasa saja. Tapi karena sering yang ngomong di depan orang yang tidak ada, tidak ada orang ketok, nah tidak kelihatan kayak gini, itu ngomong di depan orang malah lebih mudah, mana apa ada lawan omongnya. Tapi kalau kayak gini gimana? Nah gitu kan sulit. Jadi luar biasa sekali. Jadi begitu ya. Iya. Mungkin itu. Oh belum ya itulah. Wa tafaquhilan apa jenengane tafaquh itu ya ngerteni ilmu. Jadi orang yang sehat badan, akal dan tidak boleh untuk ngutur atau ya libur mencari ilmu.
atau yo mikir-mikir fa innahu mongko satune kelakuan iku layakunu ora iku layakunu ora ono apa afqaru ya wong kang luwih fakir min Abi Yusufa saking Abi Yusuf walam yamnahu mongko ora nyegah ing yo Abi Yusuf dalika ing mengkono oleh apa fakire Abu Yusuf minan tafakuhi saking ngudi ilmu fikih. Abi Yusuf itu orang yang melarat, tidak punya apa-apa, tapi dia tidak akan berhenti walaupun sambil kerja sambil apa. Nah ini ya jadi penyemangat panjenengan untuk apa namanya, jangan berhenti mencari ilmu walaupun hanya sekedar on air. Paman mongko sapa baene wong kana ana sapa man lahu yo kadhe man iku malun kafirun bondo kang akeh panik malu mongko sak temene apa jenengane nikmat mal itu so apa fanikmal malu salih ya fanikmal mongko yo bagus-baguse apa namanya bondo kang bagus dirojulin iku kadue wong sholihin ya wong kang bagus. Artinya apa? Bagi orang yang punya harta banyak atau suci itu seharusnya itu dia harus lebih semangat untuk gunakan karena apa? Enggak repot-repot nyari karena memang dia itu mungkin bapaknya kaya atau bagaimana, di sini nanti diceritakan begitu. Harusnya begitu, tapi kenyataannya itu beda. Nek anak wong sugih itu biasanya enggak telaten belajar. Nah, ini dipraktekkan. Dulu saya punya teman, ya anaknya Pak D saya. Dia disuruh mondok baru 2 hari aja pulang. Padahal duitnya beres semuanya. Nah, tapi sementara banyak teman-teman saya yang harus sambil kerja, makanya saya semangat itu sambil ngasong dan sebagainya, apa namanya, itu enggak jadi penghalang betah nang pondok. Tapi bagi yang duitnya akeh malah orang betah, orang kerasan, akhirnya merasa cukup dan sebagainya. Untuk hari ini kebalik, ya mereka menjadi orang biasa-biasa saja. Artinya apa? Ya tidak punya kegiatan apapun. Ya, tapi bagi anaknya orang yang enggak istilahnya ya yang bukan orang kaya itu karena ya prihatin semacam itu, malah kebalik. Malah justru setelah pulang mereka yang prihatin itu malah yaitu jadi pemimpin masyarakat. Artinya pemimpin masyarakat itu bukan masalah jadi lurah atau jadi apa, walaupun ada yang jadi lurah atau jadi apa, paling tidak itu ya dia itu menjadi pemimpin untuk apa namanya ya mengajarkan agama di tempat masing-masing. Oke, insya Allah besok kita lanjutkan dengan kilalil alim. Ya ini nanti untuk apa selanjutnya, mungkin itu selanjutnya kita lanjutkan dengan si malakama. Si silahkan inspirasikan, masalah Anda, la langsung saja, kami akan, membantu Anda, si malakama. Wis kota kadek gatuk mbuh wis wong penting wong waktu itu ya hanya menemukan saja. Oh iya ya memang seolah-olah orang hidup itu ya si malakama itu ya serba repot. Nah, ya ini sekarang juga begitu, mencari ilmu juga si malakama. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan juga banyaknya si malakama. Makanya katakan si malakama. Pernah saya agak tenar dengan Ustadz si malakama. Orang kalau dengar kaget, si malakama kan orang genah. Ya memang gitu, jadi saya dijulukin Ustadz orang genah.
Ya sudah, tidak apa-apa deh. Yang penting mudah-mudahan ada pemanfaatan. Kalau punya minta maaf, kita lanjutkan. Silakan untuk di moderator ini. Silakan. Oke, jamaah silakan untuk bertanya. Jangan lupa passwordnya Iwami, jihad yuk, Allahu Akbar, barakallah. Jangan lupa sebutkan Kasih nama dan semangat, kelompoknya. ya kasih semangat bahwa babul ilmi as-su'al. Ya, pintu ilmu adalah bertanya. Ya, maka yang bertanya adalah membuka pintu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iwamit, warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit, Jihad yuk, Allahu Akbar, barakallah. Monggo, Maaf Abah, satu-satu. saya nggak ada pertanyaan, cuman saya terharu dengan apa yang tadi Abah bicarakan tentang Cadasari, Kampung Pandeglang ya. Masya Allah sampai Abah tahu daerah ke sana ya, daerah Pandeglang, kota santri, daerah santri. Insya Allah, doain saya, Bah, suami saya juga insya Allah orang sana, Cadasari, Pandeglang. Oke, ya. Terima kasih Gus, Abah, cukup saya segitu setiap aja. tahun ke sana. Masya Insya Allah, Allah, ya. mampir. Ada kenal ke ini nggak ke Abu ya, Abah Uci Turnusi Cilongo Pasar Kamis Banten itu, Masya Allah. Guru pengajian saya. Sana banyak orang hebat ya. Walaupun saya orang awam, orang alim, pakir ilmu, insya Allah Abah udah paham sampai ke sana. Karena tetangga saya. Terima kasih Abah, cukup segitu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini menyampaikan foto katanya. Ya sudah. Betul Abah. Ya wes, berarti ini pembuktian bahwa benar dia ada orang Cadasari ya. Yang lain, ayo. Ini nggak perlu dijawab toh. Bu Ani. Moga Bu Ani tadi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Iwami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk. Matur sembah nuwun. Badhe nderek tanget Abah. Nyun pangapunten saderengipun. Meningatan Abah. Apa hukumnya orang yang tahu hukum, tapi beliau itu melanggar hukum dan dengan sengaja? Matur sembah nuwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini sebetulnya yang menjawab itu yang ahli bukan saya, tapi malah ayam. Siapa? Ayam. Saya Damit. Oh. Ya, ayam. Ini yang ahli jawab. Tanya saja ke ayam. Ya, ada orang tahu tapi dia itu melanggar. Ada orang alim tapi dia itu dia akan jawab sambil lari menjawab pokok. Jawabannya berarti apa jawabannya? Pokok. Nah, ya itu. Yang apa? Orang yang tahu tapi dia itu justru melanggar dari apa yang dia tahu. Ya pokok itu tadi. Jadi begitu. Teman Kang? Ketemu. Kepripun? Salam, kepripun, Mbak? Iya. Sabar Bu, abahnya masih ada tamu. Oh, iya. Acara. Halo. Ya, ini ada Lanjut orang nggak dikenal ini malah pagi-pagi. Jadi begitu. Kalau ada orang tahu tapi dia melanggar, orang itu ya orangnya berdosa. Gampang toh. Jadi dia itu orang berdosa dan bahkan orang yang tahu itu adalah tidak ada jaminan dia jadi orang baik. Bahkan sudah disindir, man zdada ilman lam yusdad hudan lam yusdad ilallahi ilal bu'da.
orang yang tahu, ya, orang yang punya ilmu, tambah ilmu, tapi dia tidak tambah hidayah, maka dia tidak tambah kepada Allah kecuali jauh. Mulanya nek wong sing ndablek ngerti tapi ora ini mereka itu ya tambah jauh kepada Allah. Ya begitu. Nah terus gimana urusannya? Ya kalau dia tobat, ya Allah memberi ampunan. Kalau nggak tobat ya dosa. Malah justru dia itu lebih besar dosanya daripada orang yang nggak tahu tapi dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan karena ketidaktahuan itu malah bahkan dia dosa. Tapi orang yang tahu malah dia ndablek, ya tadi dikatakan ayam apa jenengane? Apa jenengane iki? Ayam dijawab ya. Nah, ya ya gitu. Berarti mereka itu ya tambah jauh. Jadi jangan kaget. Ya jangan kaget, itu berjalan, itu manusiawi. Manusiawi maksudnya ya manusia yang kadang-kadang ya perlu nggak introspeksi diri ya, makanya jangan jadi orang yang kayak gitu, sudah tahu tapi melanggar, itu nanti diguyu pitik maka kata-katain sama pitik jadi kok, jadi begitu ya. Yo yang lain Matur sembah nuwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk dengan berdarah maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar barokah. Abah tadi nyun preso. Bagaimana cara membedakan bahwa itu adalah godaan setan dan hawa nafsu? Sampun ngeten mawon, matur suwun. Sebentar Bu, ceknya apanya Mas? Masih di dalam apa? Apaan jeruk? Kayaknya turun apanya. Sebentar ya Bu. Oh iya. Wah, apa masih mengemut? Mungkin ada tamu tadi. Nanti kalau diulang lagi ya Bu ya, kalau siap. Makasih, ditunggu dulu. Apa? Ngemut. Ya, gimana tadi? Sekedar Abah. Badhe nyuwun prisa Abah. Bagaimana cara membedakan bahwa itu adalah godaan setan dan itu adalah matur suwun Abah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, untuk membedakan godaan setan atau ini bukan godaan setan. Hawa nafsu apa godaan setan gitu. Jawabannya ya angel. Tapi saya belajar ngrungokke ceramah Gus Baha membaca kitab. Kayak jenengan dan sedelakan begini Gus Baha dalam manuk itu niteni mana yang nafsu, mana yang ikhlas. Biasanya satu kebaikan yang dilakukan karena berat, ya, karena berat itu justru yang bagus. Artinya benar-benar lillah jika kita mau memaksanya. Tapi yang karena kita senang, ini ada jangan-jangan ini apa namanya? Ya ada kontribusi dari setan untuk ngojok-ngojoki. Coba saja ngaji kok karena berat kok dilakukan, itu jadi ikhlas. Tapi ngaji karena seneng, saya kan di ini kayak besar dian nanti. Nah, jadi begitu. Jadi untuk niteni, wah iki aku kena setan. Ini biasanya sregep.
karena sregep itu ada sesuatu. Ini jangan-jangan. Nah terus gimana caranya? Caranya untuk mengalahkan setan, agi sregep yo dilakoni, agi apa kesel yo dilakoni. Begitu. Jadi begitu. Paham ya? Maka dari itu kita itu harus belajar. Iya, pengen. Dalam hati kita itu setan. Maka kita harus lawan setan itu dengan kita harus melakukan justru. Nah, kalau kita sedang sregep, itu kita juga kena setan. Setan itu ada di mana dengan berbagai cara. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dari depan belakang, terus dari samping kiri, samping kanan. Yang tidak di apa namanya disentuh oleh setan itu justru atas dan bawah dalam Al-Quran. Kenapa? Simbol dari atas itu adalah ke Allah, bawah itu adalah keikhlasan. Maka orang yang melakukan itu dia itu benar-benar karena Allah dan karena keikhlasan, tidak bisa tergoda oleh setan. Mulane setan itu berjanji akan menggoda, tapi illal mukhlasin, kejaba wong sing ikhlas, orang yang benar-benar tiarap, artinya merendahkan diri, dan orang yang selalu berharap ke Allah, ke atas, maka dia yang tidak kena setan. Tapi kalau yang biasa-biasa yaitu tadi mola, male, bola bali, digoda, baik dalam keadaan dia suka atau dia dalam keadaan dengan namanya tidak suka. Hati-hati, lagi seneng itu kadang-kadang kita riak, tapi kalau lagi kesel itu gara-gara kita ada penghalang. Sama-sama itu setan berada di situ. Ayo, canggih, ini ceritanya, tapi nyatanya begitu, ini pengalaman benar, ya pengalaman benar itu. Nah, jadi kalau lagi sregep itu kadang-kadang ditumpangi dengan riya oleh setan. Tapi kalau lagi kesel itu ditumpangi dengan ya kemalasan oleh setan. Paham ya? Bisa dititeni itu begitu. Ayo, jadi dalam keadaan apapun kita itu setan akan mengganggu kita, kecuali kita benar mukhlasin atau kita selalu berharap itu dari Allah. Jadi begitu. Yo, dan yang lain? Ya bersuara apa? Cara mengendalikan nafsu ini beripun apa? Mengendalikan nafsu itu jawabannya adalah yang paling tepat angel. Jadi angel itu jawaban ya. Nah sekarang prakteknya mengendalikan nafsu itu yaitu dengan satu amalan. Ada satu doa. Allahumma paksa, Doanya sudah hafal? Ampun, Allahumma paksa nih Bu. Alah, ya wis ngerti ya wis. Ya itu doanya Allahumma paksa. Kalau lain belum hafal. Kalau belum hafal harus omongke takon rekam ini. Ya gitu. Pokoknya nafsu itu ya harus dipaksa. Kita kendalikan, makanya kita kan disuruhnya mengendalikan nafsu. Yang namanya kendali itu berarti nafsu itu yo karepe sakarepe, maka kita kendalikan. Kalau lagi ke sana kita pikir bener enggak, kalau lagi mau ke segini kira-kira bener enggak, kita kendalikan biar lurus benar-benar ya, karena ya seperti hewan itu sakarepe. Makanya kalau pengen bisa lurus, kuda itu ya dikasih belalai apa jenengane itu yang di apa namanya di hidung apa namanya Ale keluh Pak ya, dikeluh. Iya, dikeluh itu bagaikan nafsu itu kayak kuda ya, kayak kuda, kayak hewan. Maka kita bisa mengarahkannya dengan dikeluh ya, bisa kita ngalor geret gitu ya, seperti setir itu bener lah. Motor itu juga begitu
Ya kalau kita los tangan, ya sagelembe nabrak-nabrak. Tapi maka kita kendalikan, kita harus pakai setir, di setir biar lurus. Lagi pakai setir aja kadang-kadang nabrak, apalagi kalau tidak di setir. Jadi apa intinya adalah ikhtiar, kita berusaha untuk mengendalikan, jangan dibiarkan los tangan. Nek los tangan numpak motor orang dicekeli setire, kira-kira apa yang terjadi? Walaupun seahli apapun, ya paling tidak dia akan dikatakan orang ngawur. Apalagi di jalan raya, buanter, terus enggak disetang, enggak pakai disetiri. Ya, kecuali ya sekarang, ya tetap aja kendali. Setir sekarang sudah diganti dengan AI. AI itu ya dengan kecerdasan. Mobil naik taksi, orang-orang sing nyupiri. Nah sekarang kan ada itu di mana itu di Jepang apa di mana, mungkin di Indonesia nggak tahu. Kalau di Indonesia mungkin repot nih kalau nggak ada setirnya, ada orang mendadak lewat, kira-kira AI bisa ngerem mendadak apa enggak? Wallahu a'lam. Jadi begitu, kendalikan nafsu kita dengan cara Allahumma apa lali aku? Allahumma Udah gitu. apakah harus bisa, Bah? Allahumma paksa. Terus gimana? Masih ada lagi? Matur suwun Abah. Ya. Ya udah, ini yang Cadasari. Insya Allah ya, kasih alamatnya kapan ini besok mulut Jumat terakhir saya ke Cadasari ya, di situ ada haul ya, setiap tahunnya insya Allah ke situ. Saya nggak naik apa-apa, naiknya sepeda motor lah. Ya wong dulu aja pakai jalan kaki kok. Saya dulu jalan kaki dari Cilacap ke Cadasari ke situ, lewat Garut, lewat mana dan baginya 18 hari ya sampai ke sana. Nah sekarang tiap tahun itu enaknya pakai motor. Akhirnya apa? Kemana-mana mampir, ya Medan. Biasanya mampirnya ke Anto Budianto dan ya kadang-kadang sekalian. Kalau motor itu kan langsung bisa sampai rumah, ya enggak repot-repot. Tapi kalau naik kendaraan ya sendiri repot. Yuk, silakan, cukup. Insya Allah cukup Abah, diminta doanya. Oke. Iwami jihad yo, dengan berkarya maju terus, pantang mundur. Maju terus, pantang Perjuangan Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. 94. Ini biasanya 100 lebih. Yang lain kemana ini, kena angin ya, kena angin ribut. Ada Taipong. Kemarin ada Taipong, waktu kapan, sekarang ada lagi? Ada apa? Masih suasana dingin-dingin, gerimis. Oh malah dingin ya, padahal harusnya panas itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Mendung terus, hujan-hujan terus. Ya kalau musim panas biasanya hujan karena airnya mendidih ya, dan menguap jadi awan. Oke, begitu. Ya sudahlah, 94, 93 juga sudah bagus. Tapi yang jelas kita ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan, yaitu mengajak orang. Mengajak orang itu bukan kepentingan yang diajak, tapi karena tugas kita harus mengajak. Karena kalau tidak mengajak, kita itu nanti akan kena komplain ya dari Allah. Iya, tidak. Dalam rangka iktidar, mengajak untuk kebaikan. Ajaklah mereka untuk ke sini. Karena dengan mengajak kita dapat pahala apa yang dilakukan oleh yang diajak. Dalam kebaikan, ke dalam keburukan tidak dapat. Alasannya apa? Karena tidak mengajak keburukan. Oh, enggak mengajak keburukan kok dia melakukan buruk, berarti ya kita kan tidak dapat. Nah,
yang dapat karena kita mengajak kebaikan, kita akan dapat kebaikan pula, gitu ya. Maka dari itu teruskan perjuangan di Iwamiton R ya. Jangan sampai berhenti sampai di sini, terus gebrak sampai, jangan hanya 100, ini kalau bisa ya 200 atau 400 satu grup. Kan satu grup biasanya 400 500 ya di LAN ini. Nah, ini kalau bisa dipenuhi itu, nanti kok tambah lagi, ganti grup lain gandeng jadi satu, seperti apa namanya, kalau pas lagi acara-acara yang lain itu biasanya sampai 500 tutup. Nah, pakai yang satu lagi, pakai grup lain LAN yang satu lagi 500 lagi. Wes pokoknya ya apa fasilitas yang ada tidak kita apa namanya ya tidak terbatas. Maka dari itu ya tidak sebagaimana dulu kita mau ngajak ikut on air, repotnya karuan ya, harus biayanya yang banyak, ya baru berapa saja sudah repot, ada pohon jaringan. Nggak ada pohon jaringan dulu Ya, masih ingat apa? Yang iya, lama-lama baru ini harus ikut Jaringannya ini. masih ada di sini loh, Pak. Pohon jaringan Iya, ada di sini. ya kok jadi pohon jaringan, ini harus ikut ini tabrakan, terus kadang-kadang turun nggak bisa naik. Ada yang kalau ada yang kentut itu biasanya yang dimarahi yang pohon jaringan. Keren wonge. Iya, ada pohon jaringan itu malah repot. Ya ikut di sini, ceblok, orang diangkat-angkat. Oh, orang diangkat-angkat, orang digabung-gabung. Ya marah-marah. Ya, akhirnya ngambek, nggak mau ikut lagi. Nah, udah kalau sudah pakai LAN begini, sudah nggak ada pohon jaringan. Yang jeleknya, Bang. Apa? Diingat yang jeleknya, Mas. Mas sampean kelingan. Nah, apa? Iya, itulah pengalaman. Jadi dengan pohon jaringan itu jadi repot. Ya turun nggak dinaikin, ngambek. Banyak kentut pohon jaringan, Bang. Nah, iya, terus kadang-kadang kredit. Ya kredit ini gabung ke sini, gabung ke sana jadi satu, ini diangkat, akhirnya kacau lagi. Tapi dengan LAN begini, mau naik sendiri, oke, turun sendiri, iya bebas. Dan itu kapasitasnya 500, coba diisi, ayo 500 kebak, ayo gimana ini, semangat. Nah, maka dari itu ya kita ini dari dalam bermajelis ini bukan apa-apa, ini semuanya ini dalam rangka watawasobil haq watawasobis sober. Maka dari itu jangan berhenti sampai di sini. Karena ya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, apa lagi? Kapan lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatika abwaaba fadlika abwaaba 'ilmika wa barzika wahdina fa inna dhalun 'alimna fa inna jahilun. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ibadikal muttaqin ibadikal shalihin. Allahumma ja'al majlis Iwamiton R majlisan mubarakah, majlisan makmur, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izul Islam, Allahumma a'izul Islam wal muslimin, khususan fi baladi Taiwan wa fi baladi muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi kulli halina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya maaf. Wa'alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.